profesional bisa. Nges? Astagfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 265. Barang 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukula dhi'afain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Wa masalu dan perumpamaan alladzina orang-orang yang yunfiquna menginfakkan amwalahum harta mereka ibtigha'a karena mengharapkan mardatillah keridhaan Allah wa tathbitan dan karena kekuatan min anfusihim dari diri mereka kamathali seperti perumpamaan jannatin kebun di dia lain surga. Surga disebut jannah teh karena seperti kebun. Semua tempat indah pasti ada kebun. Kebun itu simbol tempat indah. Birabwatin di satu dataran tinggi. Asobaha yang turun pada kebun itu wabilun hujan deras. Fa'atat maka kebun itu mengeluarkan ukulaha buah-buahannya di'afaini
2 kali lipat. Fa illam yusibha, kalau tidak turun kepada kebun itu wabilun, hujan besar, hujan yang deras, curah hujan yang tinggi, fatolun, maka dengan gerimis pun sudah cukup. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna basir, Maha melihat apa yang kalian amalkan. Tentu 2 kali lipat yang dimaksud di sini kalau dibandingkan kebun-kebun yang lain, bukan dibandingkan dengan ayat yang kemarin 700 kali lipat. Jadi bandingkan kebun yang bukan dataran tinggi, maka hasil dari orang yang infaknya karena mengharap ridho Allah juga kuat dari dalam dirinya, didasari sebuah keyakinan bahwa infak itu akan memperbanyak harta, bukan mengurangi harta. Maka yang seperti ini akan menghasilkan 2 kali lipat dari yang biasa-biasa. Bahkan kalaupun tidak ada hujan besar, gerimis pun cukup. Maksudnya bagaimanapun keadaannya, maka pasti akan mendapatkan hasil. Kalau ayat yang kemarin 700 kali lipat itu yang standar. Kalau di sini ini yang bagus, niatnya bulat, kuat, makanya 2 kali lipat dari yang kemarin. Kalau kemarin dasarnya yang penting tidak menyakiti, ya, yang penting tidak ingin disebut-sebut. Karena modalnya sudah bagus, dasarnya sudah bagus, tathbita min anfusihim ibtigha mardatillah, maka jadinya juga bagus. Dek aya hujan teh hujan oke. Ayawaddu, apakah ingin, dari mawaddah, ahadukum, salah seorang di antara kalian, angtakuna, ada lahu baginya, jannatum min nakhil, surga kebun dari kurma, wa anab, dan anggur. Ini lumrah ya kebun zaman Quran turun di Madinah, kalau tidak kurma, anggur. Makanya di berbagai ayat selalu disebut nakhil wa anab. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, bermacam-macam atau banyak sumber mata air sungai, sungapan cai. Sebagaimana jalan-jalan ke Jayagiri itu kan di setiap aliran air itu nya mancar lalitik tuluy, jadi Cikapundung, turun ke Cikapundung kecil tapi banyak. Nah itu tajri min tahtil anhar. Jadi kebun itu di bawahnya ada mata air, atau kemana aja lah, ke Taman Safari juga sama kan ya. Si air itu mengalir dari celah-celah tanah itu. Bukan berarti ini kebun di bawahnya Cikapundung, Citarum, bukan. Al-Anhar di sini mata-mata air sungai. Lahu, baginya atau dia memiliki fiha, di kebun itu, min kulli thamarat, semua jenis buah-buahan, kurma ajwa, kurma sukari, kurma naon deui, ya.
kurma onta, kurma kan banyak, kurma madu, semua jenis kurma ada, semua jenis anggur ada. Wa asobahul kibaru, lalu kena kepadanya, datang kepadanya masa tua. Walahu, tapi dia memiliki dzurriyyatun du'afa, anak cucu keturunan yang lemah-lemah. Fa asobaha, lalu kena ke kebun tadi i'sarun, angin. Isor itu angin yang merusak, bisa angin panas, bisa angin dingin. Kalau di sini fihi narun, anginnya mengandung api, fahtarokot, sehingga kemudian terbakar. Kebakaran hutan kan itu akibat isor, angin, tapi anginnya sudah panas. Ya. Saya lihat sendiri ketika membimbing KKN di daerah Limbangan, tapi nu kasumedangkeun panda teh leuweung keur dina motor, tiba-tiba api muncul. Pana aya di Kalimantan mah di Doro, ieu mah teu. Memang dari semak-semak yang munculnya itu. Pak ceteta naon? Mun cenah kieu Pak Ustad, cenah kalau lagi panas-panasnya ada angin teh terbakar, semak belukar itu, dan kemudian membakar pohon yang di dekatnya. Itu i'sar. Kadzalika, demikianlah yubayyinullah, Allah menjelaskan, lakum, bagi kalian, al ayat, ayat-ayatnya, la'allakum, agar kalian tatafakkarun, berfikir. Sahabat Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau bertanya kepada para sahabatnya, menurut kalian siapa yang dituju tentang ayat ini? Yaitu ayatnya yang saha. Lalu sahabat yang di dekatnya pada menjawab, wallahu a'lam. Umar langsung marah, qulu na'lam au na'lam. Jangan ngomong wallahu a'lam, jawab aja kamu tahu enggak, cenah gitu. Ini seperti seorang guru nanya ke santri, jelaskan apa yang dimaksud ayat ini. Dulu ngajawab santri teh wallahu a'lam. Yang dibobak. Kan sudah dijelaskan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Rasul. Cuma saya lupa lagi gitu. Atau saya sedang tidak ada. Kiraku cenah itu dijelaskan. Jadi kamu kalau tahu-tahu ngomong, kalau enggak jangan wallahu a'lam, wallahu a'lam. Memang wallahu a'lam itu ungkapan ketawaduan, tapi harus tahu konteks. Kalau konteksnya ditanya lalu tidak tahu, jangan nyebut wallahu a'lam, jawab aja tidak tahu. Wallahu a'lam itu memang dalam hal-hal yang memang belum diajarkan, belum sampai oleh manusia, kakara wallahu a'lam. Itu mesti diajarkan, dijelaskan ku ustadznya BKT lokali, ngajelaskan lagi. Tapi ditanya ke santri, bagaimana hukum wallahu alam. Kabeh sieuna teh wallahu alam. Samarugna dek bener kabeh. Pasti dimarahi. Lalu kemudian Ibnu Abbas menjawab, ini adalah gambaran satu amal. Orang yang ketika mudanya kaya, amalnya bagus, tapi ketika tua dia amalnya berubah jadi jelek.
suul khotimah. Mantes nagenya keur ngora bader preman geus kolot pensiun soleh. Ya mati balik ketika muda dia soleh bagus, tapi ketika tua dia rusak amalnya dan mati dalam keadaan rusak, suul khotimah. Dalam konteks infak ini adalah seorang pengusaha yang kaya ketika muda, tapi kekayaannya tidak dimanfaatkan untuk infak. Baru ketika tua dia miskin. Kenapa miskin? Karena dia sudah tua. Nya sapinter-pinterna pengusaha geus kolot mah geus teu wala kaya. Anak cucunya tidak ada yang bisa meneruskan keahlian orang tuanya. Lamun ustad meureun eueuh nu bisa neruskeun pasantren. Pasantren mah kaning badag. Oke, jadi riwayatna teh geus siga gang pasantren nya. Aya gang pasantren di Pagarsih. Kunaon disebut gang pasantren? Da aya pasantren baheula nama. Ka mana pasantrenna? Enggak ada yang melanjutkan. Anak-anaknya enggak bisa melanjutkan. Dan yang seperti ini banyak. Orang mau untung gang madrasah jadi pesantren. Nah, ini juga sama. Karena kelemahan kaderisasi, naudzubillah min daliknya, pesantren di kita bukan semakin besar, malah semakin kecil, redup dan hilang. Nah, ketika dia tua dan dia menjelang ajalnya, karena ingat hayang infak, tapi apa boleh dikata hartanya sudah habis karena anak cucunya tidak ada yang bisa melanjutkan usahanya. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Munafikun sebagai ciri orang-orang munafik. Ya. Orang munafik itu idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Khusyubun musannadah itu barang antik, ditingali oge resep ningalina. Orang munafik itu mereka itu menarik penampilannya, omongannya memikat. Ya, jadi pokoknya mah tipe manusia ideal lah. Mun aya meureun anak muda kaya pinter ngomong, itu munafik, orang-orang munafik dulu. Tapi ingat dulu sedekah, baru ingat sedekah teh hatta idza jaa ahadahumul mautu kuma laula akhartani ila ajalim qaribin fa asaddaqo. Mundurkan sedikit, aku mau sedekah. Wa aku minas solihin, aku mau soleh, tapi udah di ujung tanduk. Maka dari itu Nabi menjelaskan ketika ditanya sedekah yang bagaimana, sedekah yang terbaik itu adalah wa anta syabun sahihun. Sedekah ketika kamu muda dan pedit. Lantaran nu ngora mah mikirna panjangkeun hayang anu. Rasaan bakal lobakeun harta teh gitu. Jadi pedit. Nah, ketika muda, ketika umumnya pelit, ini ahli sedekah. Aya geus kolot mah leutik pahalana ge ada tereh paeh, ya, tereh maut. Lain betul ikhlas teuing sedekah pada tereh maut bae.
Tapi nya lamun aya nu nyumbang ka masjid kitu kolot teu naon tarima we lebar daripada henteu. Berpahala, cuma pahalanya tidak sebesar ketika dia mudah. Dan ini ayat menegur semua pengusaha-pengusaha, jangan ingatnya nanti sesudah tua. Geus kolot, usaha geus teu maju, kakara hayang sodaqoh. Kuduna keur ngora keur maju usaha. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang bergelut dalam dunia usaha, kebunnya di mana-mana, nanti suatu saat akan menjadi tua. Dan ketika tua itu suatu saat tidak akan ada anak cucunya yang bisa melanjutkan seperti dia. Wacana aya bahwa leuwih maju nya tutuna mangke entah generasi keberapa pasti akan hilang. Honda mungkin sekarang masih maju ya, tapi sok sebut naon IBM yang udah nggak ada, BlackBerry ya, udah nggak ada. Naon deui nu baheula terkenal Sony, kieu Sony kabubeut ku Samsung. Padahal dulu Sony jeung Samsung beda kelas. Sony kieu lah nya HP-na mahal, Samsung mah pendatang baru. Jadi itu siklus dunia. Watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Nah, maka kita semua sebagai pengusaha, sebagai orang bergelut dalam dunia, tong sok mikir, jang anak incu, jang urang heula mikirna. Orang kaya itu dipikiran naon? Wariskeun kan. Jang anak, jang incu. Bari belum tentu anak cucu ini secakap orang tersebut. Kebanyakannya, dan ini sudah jadi hukum alam, anak cucu itu malah menghabiskan harta yang jadi bapaknya, akina. Dan ketika itu terjadi, maka seorang pengusaha rugi 7 kali, lain 2 kali deh. Seharusnya harta yang dia miliki banyak itu bisa banyak menyelamatkan dia. Ini malah tidak bisa. Dalam asumsinya harta ini akan bagus kalau diberikan ke anak cucunya. Tapi kalau menurut Allah akan bagus kalau itu harta itu diinvestasikan di akhirat secepat mungkin. Gitu tanya bapak-bapak nubala leunghar yang sekarang banyak harta, sok mumpung can kolot buru sodaqohkeun ke da anak incu mah ya takdirna. Ditakdirkan beunghar enggak usah pakai modal dari kita jadi. Siga bapana teu make modal bisa saja jadi. Tapi kalau ditakdirkan miskin, najan diberi modal miliaran warisan ku anak, ku bapana, ku akina, tetap habis dan rugi. Nah, ini gambaran orang kaya yang udah tua, anak cucunya pada lemah. Dalam konteks infak, mereka yang ketika kaya bukan memanfaatkan untuk infak fisabilillah, malah disimpan yang anak incu, bari anak cucunya tidak akan semampu orang tuanya. Dan ini juga jadi peringatan sesuai surat An-Nisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Kita jangan sampai meninggal
dengan meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah teh lain miskin. Lemah itu yang tidak seperti kita minimalnya. Dunia keilmuan berarti lemah dalam keilmuan. Usaha lemah dalam usaha. Pentingnya kaderisasi. Dan kaderisasi itu dari dulu, teori kaderisasi itu menyertakan, mengikut sertakan. Saya masih ingat ya dulu Ustaz Acin menjelaskan naon ngabedakeun perusahaan Jepang yang perusahaan Indonesia. Perusahaan Jepang mah maju. Karena perusahaan Jepang mah mun direktur boga anak, itu langsung jadi direktur. Sena jadi karyawan heula. Ya. Dia harus meniti karir sama dengan karyawan yang lain. Agar dia tahu bagaimana dunia karyawan, dunia staf, dunia manajemen. Itu kaderisasi. Terus teman-teman saya yang bekerja di perusahaan swasta tapi yang internasional, yang S3. Jadi perbedaan perusahaan barat sama perusahaan Indonesia, itulah perusahaan barat itu. Jadi kalau dia punya anak, punya kader, itu disuruh belajar ke bawah. Meski kita jadi karyawan, dia harus belajar dari bawah, ya, meniti karir. Nah, agar kita tidak sebagaimana digambarkan ayat ini, sok mikir ti ayeuna gitu, la'allakum tatafakkarun. Bagaimana caranya? Caranya anak-anak kita jangan dimanja. Lamun dimanja, kadituna jadi generasi pemalas. Ya. Anak-anak kita harus disuruh bekerja merih siga urang baheula. Nah, ibu dak ngora tong sok suudon mun kolot lebat utah titah teh. Itu bagian dari kaderisasi. Sok jang tah sasapu ngepel. Lain teu bisa si bapa nitah kitu teh. Geus puguh si bapa mah bisa ti baheula lagi kitu. Man piraku dak nepikeun ka kolot ku kolot teh. Ngurus sasapu, ngurus ngepel, mun di imah mumbah wadah nepi ka ngurus cai deh ku kolot teh, mun kolot maot kumaha? Maneh bisa naon gitu. Ngomekeun anu ku kolot we dititong. Nah itu. Ya budak calon duriatan diafa ya. Naudzubillah min dzalik. Sama kalau di masjid, sok ya beberes, sasapu, kerja bakti, benerkeun tuh toilet bersihan, tak kerjakeun anu. Bukan berarti orang tua ngedul, cuma itu bagian dari pendidikan. Lamun dek tuluy ku kolot, ke budak mora bisa naon, kolot maut bisa naon. Ya. Dan ini juga peringatan buat orang tua, tong segala dikekeuh ku sorangan, ya. Berbagi. Sifat orang tua itu secara psikologis hayang kabeh ku sorangan. Hayang nembongkeun kuring panggedena jasa. Budak mora mah teu dibere, ya. Tidak dikasih peran. Nah, maka di sini kita sebagai orang tua jangan sampai memiliki dzurriyyatun du'afa. Itulah yang dimaksud ayat ini, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.